Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan Soliha, jumpa lagi dengan Bu Guru Uswah pada video pembelajaran kali ini. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya meski belajar dari rumah. Bu Guru mau tanya nih, siapa yang suka membaca komik? Wah, banyak ya. Mengapa ya kita lebih menyukai komik dibandingkan buku teks biasa? Ya, karena komik merupakan cerita yang dilengkapi dengan gambar dan dialognya pendek-pendek, sehingga kita lebih mudah memahami isi cerita dan seolah-olah kita terlibat dalam cerita tersebut. Nah, Soli dan Soliha, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu menyebutkan contoh gambar ilustrasi atau gambar cerita dengan percaya diri. Siswa mampu membedakan jenis-jenis gambar cerita atau gambar ilustrasi dengan baik. Siswa dapat memahami langkah-langkah pembuatan gambar ilustrasi dengan baik. Terakhir, siswa mampu membuat cerita bergambar sesuai dengan syariat Islam. Soli dan Soliha, jika kalian memiliki kegemaran dalam menggambar, kalian bisa menekuni dan mengembangkan hobi tersebut agar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Misalnya, membuat cerita bergambar atau komik yang mengajak kebaikan pada orang lain. Bisa juga menyampaikan pesan-pesan Nabi agar mudah diterima banyak orang. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Meskipun hukum gambar sendiri dalam Islam, ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang melarang keras segala bentuk makhluk. Ada pula kelompok ulama yang membolehkan gambar dengan beberapa syarat. Pendiri Rumah Fikih Indonesia, Ustadz Ahmad Sarwat, berpendapat meski ada perbedaan dua kelompok ulama soal gambar, namun ada hal-hal yang disepakati keduanya. Pertama, ulama sepakat mengharamkan patung makhluk bernyawa seperti arca, berhala, dan patung hewan. Kedua, ulama sepakat mengharamkan patung atau gambar dua dimensi yang bertentangan dengan syariat, seperti membuka aurat, kekerasan tanpa alasan yang hak, dan sebagainya. Ulama juga bersepakat keharaman menggambarkan hal yang tidak ada dasarnya, seperti gambar para nabi dan rasul, serta para sahabat Nabi SAW. Nah, Soli dan Soliha, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat gambar ilustrasi, yaitu pertama, niatkan karena Allah, bukan menandingi ciptaannya, melainkan untuk mengajak orang-orang berbuat baik. Yang kedua, dalam membuat gambar makhluk bernyawa, dibuat tidak utuh, seperti hanya setengah badan, atau tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya, atau tidak sempurna wajahnya ya, dan tidak ada jari-jarinya, seperti gambar berikut. Nah, sekarang kita sudah mengetahui gambar apa saja yang boleh kita gambar ya. Selain komik, apa saja sih contoh-contoh gambar cerita? Sebelum itu, yuk kita simak apa sih gambar cerita itu? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa atau gambar yang mendukung isi teks bacaan. Fungsi dari gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita, menerangkan isi atau informasi, menarik perhatian, dan terakhir, menambah nilai artistik atau keindahan. Bentuk-bentuk gambar cerita antara lain, yang pertama, kartun. Kartun adalah gambar yang berisi kritikan, cerita jenaka, atau humor. Kartun biasanya digambar dengan atau tidak disertai teks penjelas. Orang yang membuat kartun disebut dengan kartunis. Beberapa jenis kartun yang dikenal saat ini adalah kartun editorial. Nah, berikut ini contoh-contoh dari gambar kartun ya. 2. Karikatur.
Karikatur adalah ilustrasi humor yang melebih-lebihkan atau menyimpang dari bentuk dasar manusia. Nah, biasanya selebritas atau politikus. Karikatur menggambarkan subjek yang dikenal dan umumnya dimaksud untuk menimbulkan kelucuan bagi pihak yang mengenal subjek tersebut. 3. Cergam atau cerita bergambar. Cergam adalah suatu seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian cerita. Inti dari cergam adalah narasinya, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. 4. Komik. Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunnya membentuk sebuah jalinan cerita. Ciri-ciri komik antara lain, pertama, menyampaikan cerita melalui gambar dan bahasa. Yang kedua, bersifat proporsional. Artinya, pembaca terlibat langsung secara emosional ketika membaca komik, seolah-olah ikut berperan dan terlibat dalam komik, serta menjadi pelaku utamanya. Nah, yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan sehingga mudah dipahami. Dan terakhir, terdapat humor yang disajikan. 5. Cover. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Nah, berikut ini contoh dari ilustrasi cover buku. Nah, itulah bentuk-bentuk dari gambar ilustrasi. Kamu pun dapat membuat gambar ilustrasi. Bagaimana caranya? Yuk pelajari langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan gagasan pokok. Yang kedua, buat sketsa atau rancangan gambar sesuai dengan gagasan pokok yang dibuat. Nah, yang ketiga, perjelas sketsa dengan pensil atau pensil warna. Dan terakhir, warnai sketsa. Ingat, perlu diperhatikan dalam menggambar makhluk bernyawa, dibuat gambar yang tidak utuh ya, Soli dan Solihah. Nah, dalam membuat gambar ilustrasi, media gambar yang kamu gunakan pun dapat bermacam-macam. Kamu bisa menggunakan alas gambar berupa kertas atau kanvas. Dan media pewarnanya bisa pensil warna, krayon, atau cat air. Perhatikan cara penggunaan baik media alas maupun media pewarna ya, karena cara pemakaian setiap bahan berbeda-beda. Nah, sekarang kalian sudah memahami apa itu gambar cerita. Jenis-jenisnya ada kartun, komik, karikatur, cergam, dan cover. Selanjutnya, kalian bisa tentukan tema apa yang ingin kalian gunakan untuk membuat komik ya. Pilihan tema yang bisa kalian pilih antara lain: yang pertama, pentingnya olahraga untuk kesehatan tulang. Yang kedua, posisi tidur yang benar dan sesuai sunnah untuk kesehatan tulang. Yang ketiga, nutrisi yang baik untuk kesehatan tulang. Dan terakhir, cara-cara merawat rangka tubuh. Semoga karya yang kita buat bisa bermanfaat untuk banyak orang dan selalu mengajak untuk kebaikan ya. Bisa jadi melalui karya yang kita buat menjadi salah satu jalan hidayah orang lain untuk lebih mendalami Islam, dan semoga bisa menjadi amal jariah untuk kita. Amin. Selamat berkarya ya Soli dan Solihah. Aku yakin bisa karena Allah. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari bu guru pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.